Oke, kita hari ini masih mau bahas materi yang sama ya kayak minggu lalu, yaitu materi cash flow. Saya langsung mulai aja ya, karena ini videonya agak panjang. Nah, saya bacain soalnya. Pertama, kita hari ini mau bahas problem 4, itu dari Kitako. Kitako di sini merupakan sebuah perusahaan multinasional menjual berbagai jenis alat elektronik lokal. Berikut ini merupakan comparative statement of financial position serta income statement milik Kitako. Oke, kayak gini ya. Udah saya pindahin juga ke sini. Di sini diminta untuk buat laporan arus kas Kitako tahun 2022 menggunakan metode langsung atau direct method ya. Oke, di sini saya udah pindahin. Pertama-tama kita coba lihat dulu nih, apa sih kira-kira yang bisa dikerjain. Nah, ini kan ada yang dikosongin nih. Ini udah dikosongin ya untuk total dari 2021 yang aset. Nah, ini bisa dicari nih, tinggal dijumlahin aja semuanya. Tapi kalau yang ada yang kayak gini-gini ntar di minus ya, cumulative depreciation sama si AFDA. Oke, dapat hasilnya itu 6.548.725.000. Lalu yang ini juga harusnya sama. Jadi kalau kita jumlahin juga sama ya hasilnya ya, 6 miliar sekian. Lalu di sini kita lihat, ini harusnya belum bisa sih, belum bisa dicari, ini juga belum bisa dicari. Oke. Nah, di sini kita mulai ke yang transaksi pertama aja ya, kalau gitu langsung. Oh enggak, ini ada si income statementnya, kita lihat dulu kira-kira apa sih yang bisa dikerjain. Nah, di sini kan ada income before tax ya. Income before tax ya sekian, terus income tax expense ya, berarti tinggal 25% dari sini ya. Tinggal dikali aja tuh. Oke. 25% dari income before tax, lalu kita dapat net income-nya dapat dari diselisihin aja sih income before tax sama income tax expense-nya. Dapat 612.237. Ini belum ya, tadi saya lupa ini. Oke. Nah, ini juga interest expense udah bisa nih, operating income ke income before tax pasti kan dikurangi sama si income, sama si interest expense. Kita mau cari tahu si interest expense-nya berapa sekarang, tinggal diselisihin aja nih. Maka dapat untuk si interestnya itu 3.750.000. Oke. Terus ini di sini ini juga harusnya si kosong sih, saya lupa ini ya. Ini terus ini harusnya masih kosong, belum tahu kita ceritanya. Nih, sales ke gross profit ada COGS yang kosong, berarti tinggal kita selisihin juga nih. Nah, jadi salesnya ini harus dikurang berapa biar dapat gross profit segini. Habis itu udah nih, ini gross profit ke income from operation kita perlu kurangin sama operating expense. Sekarang juga sama, tinggal diselisihin aja buat dapet si operating expense-nya berapa. Ntar tinggal yang ini masih kosong. Lalu sekarang kita langsung ke jurnal yang pertama ya. Saya agak cepat biar video nggak panjang. Di sini perusahaan itu membagikan seluruh dividen saham yang telah diumumkan di tahun 2021 serta mengumumkan dan membagikan dividen kas bagi pemegang saham istimewa setelah melakukan transaksi pembelian tanah dengan saham istimewa. Di sini kayaknya saya mau sedikit ralat soal, kayaknya menurut saya sih agak kurang tepat aja ya. Ini saya coba jelasin dulu deh, mulai dari yang pertama dulu. Jadi perusahaan ini membagikan seluruh dividen saham yang telah diumumkan. Kalau telah diumumkan, ingat gak jurnalnya itu kayak gimana? Nah, jurnalnya itu nanti share dividend pada OSDD ya, atau di sini kepanjangannya itu Ordinary Share Dividend Distributable. Jadi itu merupakan dividen saham yang udah diumumin nih tahun 2021. Sekarang kita mau bagiin. Oke, saat kita bagi berarti jurnalnya itu udah pasti OSDD pada OSDD pada share capital ordinary. Oke. Nah, di sini udah. Ini harusnya nggak akan mempengaruhi apa-apa ke kas, tapi di sini kita coba ke P-account-nya dulu. OSDD. OSDD itu tadinya segini nih, 210 juta, cuma dikurangin sama 210 juta, jadi hasilnya 0. Oke. Lalu tadi ada ini juga nih, si share capital ordinary ya. Share capital ordinary-nya bertambah 210 juta. Ini. Nah, ini sih kalau kalian jumlahin total udah sama ya, 1 miliar 1.610 juta. Oke.
berarti nggak ada masalah di sini. Untuk share capital ordinary udah nggak ada penambahan atau pengurangan lagi karena udah sesuai sama saldo akhirnya nih yang di 2022. Lalu si share premium ordinary tadi kan nambah nggak sih? Enggak ya, nggak nambah ya. Terus di sini juga share premium ordinary-nya mana tadi? Nih, masih sama nih dari awal sampai akhir. Berarti ya memang tidak ada penambahan atau pengurangan dari share capital ordinary. Apa maksudnya share capital ordinary yang mempengaruhi share premium ordinary? Setelah itu selesai untuk yang itu, sekarang kita lanjut ke yang kedua nih. Kalimat keduanya dia bilang dan membagi serta mengumumkan dan membagikan dividen kas bagi semua pemegang saham istimewa. Di sini saya mau ganti aja. Di sini membagikan dividen kas bagi pemegang saham istimewa sebelum ya. Sebentar. Komen sebelum, diganti saja sebelum. Oke, nah udah. Berarti sekarang kita bisa buat nih dividen payable pada cash. Sebenarnya sih di sini harusnya dia itu sebelum dividen payable pada cash ini ada sih cash dividen atau return earning pada dividen payable. Cuma di sini singkat aja deh, biar kita tahu aja deh. Pokoknya ini kan gak wajib juga dibuat ya. Yang penting kita tahu nih cash yang berkurang berapa hasil dari pembagian cash dividen ini. Oke. Nah, di sini cashnya berkurang. Pertama-tama kita masukin ke ini dulu ya teman-teman ya, pembayaran dari si cash dividennya. Oke, pembayaran dari cash dividen. Berarti di sini kita ngomongin tentang si financing activities. Karena dividen itu dibayar karena ya kita kan ada ngutang nih dalam bentuk saham ya ceritanya. Sebenarnya bukan ngutang sih. Pokoknya ya kayak itu kan asal dari saham nih, dividen kita bagiin dividen asal dari saham, dan saham itu kan berguna untuk kegiatan financing kita kan. Nah, makanya kita masukinnya ke bagian cash flow for financing activities, berkurang sebesar 56 juta. Oke, nah ini 56 juta dapat dari mana tadi? Nah, ini saya agak lupa, di sini lupa dijelasin maksudnya. Nah, di sini itu dia dapat dari sini teman-teman. Kalau kalian lihat, kita ke return earning dulu ya. Di sini kita ke return earning. Kan kalau bagi dividen kan hubungannya sama return earning nih. Di sini dari return earning sebesar saldo awal tadi ini ya 3 miliar sekian. Lalu dia jadinya segini. Oke. Nah, di sini kalau kamu lihat return earning itu dipengaruhi sama apa aja? Dividen dan income. Nah, kalau di sini tadi kan harusnya net income udah ada nih. Kita masukinnya net income. Net income itu kan berarti menambah ya. Menambah si return earning. Di sini nambah nih di sini nih. Oke, nambah sebesar 612 juta 337.500. Bener nggak nih? Bener ya. Dia nambah. Nah, terus tadi itu ada pembagian dividen ya. Pertama kita sini jumlahin dulu aja nggak apa-apa. Dapat segini teman-teman. 4.095.062.500. Tapi harusnya saldo akhirnya segini. Berarti ada namanya pengurangan lagi dari return earning berkurang karena apa aja? Karena cash dividend atau share dividend. Di sini perusahaan ini baru mengumumkan adanya dia pembagian si dividen ya. Berarti untuk mencari gimana nih biar kita ketemu nih kas yang kita bayarin untuk pembagian dividen ini berapa, tinggal kita selisihin aja tadi. Harusnya kan segini, tapi dia masih segini kan, 4.095 juta sekian. Nah, kita harus kurangin berapa biar dapat segini. Nah, biar dapat segitu kita mesti kurangin sebesar 56 juta. Kita makanya ini taruh di di debit. Oke, kalau kalian cocokin bener ya harusnya ya, di sini kurang ini. Bener nih. Oke, sama. Selesai. Itu untuk yang di yang pertama. Terus di sini tadi dia kaitin sama si ini nih yang saya bilang melakukan transaksi sebelum melakukan transaksi pembelian tanah dengan saham istimewa. Ya udah, di sini kita hubungin dulu ke soal yang nomor 7 karena nomor 7 di sini tuh ada mengandung unsur mengandung yang tadi kita dibilang di soal ini yang nomor 1, yang dimana dia tuh ada melakukan pembelian tanah. Nah, di sini pembelian tanah digunakan untuk gedung baru dengan menerbitkan saham istimewa sebanyak 500.000 lembar, di mana diketahui harga pasar dari tanah tersebut adalah 625 juta.
Harga pasar tanahnya 625 juta. Berarti di sini lainnya kita catat sebesar 625 juta. Lalu ada share capital. Share capital di sini dia menerbitkan 500.000 lembar, dan share capital preference ini dia berapa sih per lembarnya? 1000 ya. Berarti di sini cara carinya tinggal 500.000 dikali 1000, 500.000 lembar dikali 1000 dapat 500 juta. Lalu ada muncul share premium preference sebesar selisihnya sebesar 125 juta. Oke. Nah, ini karena nggak berhubungan sama case, di sini kita masukin ke bagian notes yang di bawah. Yes, jadi non-cash activities di sini issue 500.000 lembar share capital preference for land, gitu aja. Oke, sekarang kita lengkapin dulu nih untuk tabel ininya, di account-nya. Oke, kita mulai tadi dari yang dividend payable. Dividend payable-nya gimana nih? Dividend payable apa nggak dibuat ya di sini ya? Oh, nggak usah, nggak apa-apa deh kalau gitu. Ini juga nggak dibuat, jadi nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Dividend payable-nya karena kan ini juga sebenarnya baru muncul dan langsung dihilangin kan ya, baru diumumkan langsung dihilangin juga, jadi kayaknya nggak perlu dicatat juga sih. Terus di sini ada landnya kita cari land 450 juta, jadi 1.075 juta. Di sini harus bertambah berapa? Bertambah sebesar 625. Tadi dapat dari mana nih 625? Dapat dari yang tadi nih, kita hasil pembelian landnya. Kalau kita jumlahin, apakah jumlahnya udah 1.075 juta? Udah ya, sama. Berarti landnya itu udah nggak ada penambahan atau pengurangan lagi. Lalu untuk share capital preference, share capital preference-nya ini tadi dari 300 juta jadi 800 juta. Kalau kita lihat di soal, tadi dia memang benar nih, ada penambahan share capital 500 juta. Maka itu kita langsung masukin aja 500 jutanya ke sini. Untuk share premium preference, tadi nambahnya berapa? Share premium preference nambahnya sebesar 125 juta. Kalau kita jumlahin, benar gak sih? Hasilnya itu udah 215 juta. Benar ya? Tuh. Oke. Lanjut ke yang nomor 2. Di sini perusahaan membagikan pada tahun 2021, perusahaan memiliki 3 buah kendaraan angkut yang dibeli pada 1 Juli 2021 dan disusun dengan metode double declining balance dengan umur ekonomis sebanyak 5 tahun dengan salvage value atau residual value sebesar 50 juta untuk setiap kendaraan ya. Jadi di sini angka yang kita miliki untuk kendaraan ini ada 3 buah, tapi kita cuma jual 1 dan per buahnya itu nilai residunya itu 50 juta. Lalu di sini kendaraan ini dijual dengan harga 346 juta 250 ribu itu. Oke, pertama-tama kita mau bikin untuk penyusutannya dulu teman-teman. Penyusutannya dulu tadi sebentar. Nah, rate dapat dari mana? Dapat dari di sini 200% ini sebenarnya 100% dikali 2 bagi 5 ya. Cuma kayaknya sama aja sih kalau kita begini, cuma saya kasih contohnya yang sesuai kita pelajaran aja deh ya. Kali 2 dibagi 5 sama dengan 40%. Aduh, salah. Dibagi 5 40%. Lalu kita lanjut untuk mencari penyusutan di tahun 2021. 2021 ini kendaraan ini dimiliki pada 1 Juli 2021. Berarti baru 6 bulan aja nih. Karena dia baru 6 bulan, kita jangan lupa dikali 6/12 nanti waktu cari penyusutannya. Jadi di sini book value kita kaliin book value-nya itu tadi dapat dari yang ini ya, 1 truk nih. Truk nih ya, 1,2 miliar dibagi 3 karena dia sini cuma 1 doang yang dibutuhkan. Bagi 3 jadi 400 juta. Nih ya, saya masukinnya gini deh, 400 juta. Oke, sama hasilnya 400 juta didapatnya jangan lupa dikali 6/12 lalu dapat hasil 80 juta.
Lalu di sini kita udah bisa nih mulai untuk buat jurnalnya. Jurnalnya di sini tuh kayak gini. Jadi truk ini kan udah pastikan ya cuma dijual satu doang dari 3 ya. Dapat bukan bagi 4 bagi 3. 400 juta, berarti di sini coba saya link aja ya biar kalian cepet juga lihatnya nanti. Nih ya. Oke, dapat 80 juta. Lalu di sini ada si cashnya sebesar 346.250 karena sekali lagi dia dijualnya sebesar segitu. Lalu untuk selanjutnya di sini itu ada gain on sale of vehicle. Di sini dia cari nih gain on sale of vehicle berapa? Ada nggak nih di income statement? Cari gain on sale. Sebentar, nggak ada. Oh ini, ampun, nih ya, gain on sale of vehicle sebesar 90.250. Lalu di sini estimated depreciation-nya tinggal kita selisihin aja teman-teman, karena carinya agak bingung ntar. Oke, selisihin dapat 144. Berarti di sini ACCDP yang dihabisin itu tinggal yang dihabisin itu 144 juta sekian. Lalu di sini untuk mencari penyusutan 2022 gampang teman-teman, biar kalian nggak usah pusing karena kalian nggak tahu ya ini sebenarnya penyesuaian dibikinnya kapan sih, akhir bulan kah, akhir tahun kah, atau pertengahan tahun kah. Maka itu di sini langsung aja untuk kalau accumulated depreciation yang dihapus dikurang sama depresiasi tahun 2021 yang sebesar 60 juta dapat 64 juta gitu. Terus kalau kalian penasaran, ini sebenarnya nggak penting juga sih, cuma nggak apa-apa kalau penasaran. Jadi kan kalau kita mau menghitung depresiasi tahun 2022 kan berarti kan 400 juta dikurang 80 juta ya, karena kan buat di sini kita kan butuh book value dikali sama persentase, lalu dikali sama X per 12 karena kita nggak tahu berapa bulan nih, sama dengan 64 juta. Terus kalau kita penasaran lanjutin lagi nih, di sini jadi 320 juta ya, 400 dikurang 80, 320 juta dikali depreciation rate-nya, baru kita kaliin X bagi 12 sama dengan 64 juta juga. Lalu kita sekarang mulai pindahin aja ruas-ruasnya nih. Jadi di sini 320 juta dikali 40% dikali sama X per 12 ini sama dengan 128 juta X. Oke, sama dengan 768 juta. Nah, untuk mencari X tinggal 768 juta dibagi 128 juta. Dapat jadi 6 bulan. Jadi waktu yang kita waktu penjualan kita ini untuk si truk yang ini tuh, yang satu ini tuh dia dijualnya di bulan ke-6 setelah kita lewat 6 bulan, jadi pokoknya gitu. Ini kalau cuma penasaran aja, cuma kalau untuk mencari sih sampai sini aja nggak apa-apa. Ya, di sini ada cash, penerimaan cash karena kita menjual si vehicle. Ini ya sale of vehicle, berarti di sini kita masukin angkanya 346.250. Lalu kita lanjutin ya. Oh ya, di sini jangan lupa nih, kalau kalian mau langsung boleh, mau belakangan juga apa-apa. Di sini kan pasti kan nanti ada non cash asset ya. Non cash asset itu kan dalam bentuk ACCD accumulated depreciation atau bentar ya. Oke, udah lupakan aja itu, kita lanjut aja deh kalau gitu ya. Daripada bingung ntar. Jadi di sini kita mau yang tadi ya. Sebentar, saya bingung kata-katanya. Oh iya, di sini kan kalau kalian ingat kemarin belajar itu kan non cash expense ya. Di sini kita tuh perlu masukin non cash expense-nya berapa. Pertama untuk amortisasi untuk yang pertama ini vehicle ya. Vehicle tadi kan truk itu vehicle ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ini dulu. Jadi di sini kita pindahin dapat 64 juta nih untuk depreciation vehicle-nya. Ini kita masukin ke non cash expense, nanti kita pakai buat perhitungan yang kita masukin ke rumus. Oke, ini karena kita kenapa cuma 64 juta dan bukan 144 juta karena 80 juta itu dicatat kemarin. Nah, sekarang 64 juta ini kan baru masuknya jadi depreciation expense. Cuma dia itu kan ya non cash expense, jadi kita perlu kategoriin dia sebagai non cash expense dulu nanti karena kita mau pakai perhitungannya juga ya. Nomor 3 ya, lanjut ya. Paten berasal dari penciptaan teknologi gadget baru yang dimiliki oleh Chicago sejak awal tahun 2021. Paten memiliki umur ekonomis 4 tahun dan selama tahun 2022 perusahaan tidak menambah nilai dari paten dalam bentuk apapun. Jadi paten ini tidak akan bertambah. Di sini kita cuma mau mencatat amortisasi untuk tahun ini aja.
Nah, pertama-tama tadi kan si paten ini kan dicatatnya sebesar berapa? Sebesar 9.375.000 ya. Kita buktiin ya di sini ya. Paten. Nih, 9.375.000. Lalu kan kalau kalian ingat, paten ini beda sama building. Building ini yang dicatat di sini itu sebesar cost-nya. Kalau paten ini selalu sebesar book value. Pokoknya kalau intangible asset pasti itu untuk pencatatannya di SOP itu bakal sebesar book value-nya, bukan si cost. Oke. Nah, berarti ini tuh merupakan, kan kalau kalian baca lagi tadi ya, paten ini kan dimiliki sejak awal tahun 2021, sekarang kan tahun 2022 nih. Berarti si paten ini tuh sebenarnya udah pernah didepresiasikan sekali ya, dari 4 tahun itu. Udah didepresiasi sekali. Berarti sekarang ini merupakan angka untuk 3 tahun. Makanya di sini kita perlu cari dulu untuk si original value-nya, atau waktu kita belinya nih, waktu kita dapatin si paten, berapa nih cost-nya? Sebesar 12.500.000. Berarti ini kan untuk 4 tahun. Udah bener ya untuk 4 tahun ya. Berarti sekarang kita mau cari amortization buat si patennya gampang juga. Terserah kalian mau pakai cara apa. Kalau di sini tinggal si original value-nya atau cost-nya kita bagi sama 4. Karena ini untuk 4 tahun, ini untuk 3 tahun tadi. Ini jadi beda, kita nggak bisa bagi 4 yang ini ya teman-teman ya, sekali lagi karena ini kan udah pernah, ini tuh merupakan angka setelah didepresiasi atau diamortisasi sekali, sebanyak 1 kali ya. Kita coba ke paten. Ini ya, paten berkurang sebesar 3 juta sekian. Baru kalau kita lihat, kita cocokin ya di sini udah sama kah belum. Dan nih 6 juta 250. Itu 250 udah. Habis itu lanjut ke sini. Ini udah tadi ya. Lalu si gain on sale udah ada juga tadi. Ini udah. Cici depre-nya, truknya ini udah belum ya di account tadi. Oh, ini belum nih. Ini jangan lupa ya teman-teman ya, untuk truk sama ACC depreciation-nya untuk si truk atau vehicle-nya. Pertama tadi kan si truk ini dia itu kita berkurang 400 juta ya. Berkurang 400 juta. Lalu di sini kalau kita lihat 1,2 miliar dikurang 400 juta udah dapat 800 juta. Berarti ini udah nggak ada masalah lagi. Sekarang si ACC depreciation-nya aja. Di sini ACC depre truknya ini, si vehicle ini itu sebesar 144 juta yang dihapus. Jadi di sini dihapus sebesar 144 juta. Lalu di sini kalau kita lihat sorry sebentar. Nah, di sini kalau kalian lihat ini kan tadi kan udah berkurang 144 juta, tapi kan sebelumnya tadi kan ada nambah nih sebesar 64 juta ya. Oke. Sebelumnya nambah sebesar 64 juta. Lalu di sini kalau kita jumlahin nih, si debit dikurang sama kreditnya, si kredit dikurang sama yang di debit ini dapat 460 juta, tapi kita harusnya ini 200 apa? Harusnya ini saldonya saldo akhirnya itu 416 juta. Nah, sisi berapa? Sisi sebesar 256 juta. Itu untuk apa 256 juta? Itu merupakan angka untuk sebentar. Itu angka untuk depreciation expense tambahan dari mesin-mesin yang lain juga gitu ya. Oke, udah sampai sana. Tadi yang si vehicle ya berarti jadi nambah ya. Nambah sebesar berapa juta? Sebesar tadi yang 256 juta yang penyusutan tambahan untuk tahun 2022 untuk si sisa vehicle-nya yang lain. Oke. Lalu di sini tadi patennya udah masukin belum sih? Tadi paten. Di sini kita harus pelan-pelan ya teman-teman yang masukinnya ya. Tapi kalau ujian memang harus cepat juga sih, tapi paten. Nih ya, paten udah beres. Lalu ini belum. Oke. Oh, sama tadi amortization patennya jangan lupa kita masukin ke non cash expense sebesar 3.125.000 gitu, oke. Kita lanjut ke nomor 4. Jadi di sini tuh Cahayako memperoleh keuntungan bersih sebesar 1,2 miliar dan membagikan dividen cash sebesar 250 juta kepada seluruh pemegang sahamnya sesuai dengan persentase kepemilikan. Di sini persentase kepemilikan saham kita dan
pada cahaya koi itu pada tanggal pembagian dividen ini, dan pengumuman keuntungan adalah sebesar 25%. Jadi masih 25% nih. Kalau kalian lihat di soal juga di sini dia pemilikannya tuh 25% ya. Dan pada saat dia pembagian dividen sama kas ini, dia ini masih sama nih angkanya. Tadi oh iya masih sama ya angkanya 25% untuk kepemilikannya. Berarti di sini dia menggunakan metode equity method, yang dimana nanti kalau ada si income atau net loss dari si orang yang kita investasikan nih sahamnya nih, kita ini akan mendapat juga pengaruh dari hasil keuntungan yang dapat sama dia, atau kerugian juga bisa sih ngaruh ke kita gitu. Oke, di sini kita mulai. Kalau gitu saya langsung hitungin aja biar cepet, takut video panjang. Pertama di sini ada nih, dia itu kan aku bilang tadi kan dia pakai equity investment ya, equity method. Berarti di sini dia itu kalau ada keuntungan kita juga akan ngaruh nih ke kita. Nah, sebesar berapa? 1,2 miliar kita kali 25%, yaitu kepemilikan kita yang 25%. Dapat hasilnya untuk equity investment pada gain on investment sebesar 300 juta. Di sini kita udah bisa nih masuk ke sebentar. Tadi gain on investmentnya udah ada belum ya? Gain on investment. Oh iya, ini kan nggak perlu ya. Ini kan other expense ya harusnya. Nggak usah, ini nggak usah. Oke, di sini kita langsung pindahin aja ke tiap account-nya kalau gitu. Untuk si equity investment, kita cari equity investmentnya di mana? Equity investment di sini ya. Di sini sebentar. Nah, equity investmentnya di sini tadi nambah sebesar berapa? Sebesar 300 juta. Karena di sini tadi karena kita mengakui si income-nya. Lalu kita ada lagi nih di sini kalau kalian lihat ada pengurangan dari si equity investment karena pembagian dividen, karena kita juga akan menanggung semuanya nih. Jadi kalau dia bagi si perusahaan yang si Cahaya Koi ini bagiin dividen, kita dapat kas, tapi kita juga akan menanggung di equity investment berkurang sebesar 62.500.000. Oke. Nah, di sini dapat dari mana untuk 62.500.000-nya? Dapat dari 250 juta dikali 25%, kepemilikannya juga. Oke. Berarti di sini equity investmentnya dia berkurang lagi sebesar 62.500. Nah, tapi jangan lupa di sini ada cash. Cashnya kita apain? Cashnya tentu akan masuk ke income cash flow statement cash flow. Jadi cash ini dapat dari equity investment, berarti di sini merupakan investing activities. Di sini itu tadi sebentar. Oh, sorry teman-teman. Ini saya lupa note ya. Di sini dividen tuh nggak usah dicatat ya. Kalau dividen, pendapatan dividen, saya kelupaan. Harusnya nggak masuk. Pendapatan dividen tidak dimasukkan ke statement of cash flow. Ini saya salah. Tadi nggak usah masukin harusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang waktu penjualan nih. Oke, sekali lagi ya, ini tidak ini nggak perlu ya dicatat ke di sana. Nanti soalnya sebenarnya dia itu udah include di operating gitu, di bagian income statementnya dia tuh udah include, jadi kita nggak perlu masukin lagi gitu ya. Nah nih, income statement ya kayak gitu lah pokoknya lah. Oke, pokoknya hafalin aja biar nggak pusing. Pokoknya khusus untuk si dividen ini tidak perlu dicatat. Lalu tadi dia bilang di sini tuh dia bilang melakukan penjualan sebagai investasi. Nah, kita belum tahu nih untuk penjualan equity investmentnya berapa. Maka di sini kita perlu ke account kita biar tahu nih berapa sih yang dijual sama si perusahaan. Tadi tuh saldonya segini, tapi harus segini kan. Nah, berarti ada berkurang tuh. Berkurangnya sebesar berapa? Sebesar 180 juta. Itu yang dijual sama si Kitako. Oke, equity investmentnya jadi di sini berkurang 180 juta. Terus cash yang didapatnya itu kita perlu lihat dari sini teman-teman. Kita perlu lihat dari sini. Sebentar, loss on investment. Oh, ini belum nih. Belum bisa. Di sini loss on sale-nya ini masih kosong. Bener ya, loss on sale bisa dilihat. Iya, loss on sale of equity investment masih kosong. Kita perlu ke si bonds payable dulu nih. Nih, ini. Nah, memang ini agak sulit ya teman-teman ya. Berarti kita harus loncat lagi nih. Ini belum ya. Di sini saya tandain dulu belum selesai. Oke, ini anggapnya kita belum ada nih. Kita baru ada segini.
karena kita belum tahu untuk si loss answer berapa. Kita lanjut ke yang nomor 5 dulu ya. Pada akhir 2021, perusahaan ini melakukan estimasi atas klaim garansi sebesar 53.750.000. Nah, pada tahun 2022 dapat komplain, jadi atas produk yang masih dalam masa garansi. Jadi dalam masa garansi ini ada yang mengajukan komplain nih. Jadi kita harus melayani komplainnya. Kita harus perbaiki kalau misalnya ada masalah di sana. Jadi sehingga perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah dana untuk memperbaiki produk yang masih dalam masa garansi tersebut. Di sini kita lihat ke bagian warranty liability ya. Warranty liability di sini tuh 53 juta, jadi 28 juta sekian. Nah, harus berkurang berapa? Maksudnya harus berkurang berapa itu ya, di sini berapa sih yang udah kita kewajiban dari garansi yang udah kita lakukan ke pelanggan gitu. Di sini tinggal kita selisihin aja teman-teman, sebesar 25 juta, yaitu merupakan kewajiban yang udah kita laksanakan. Gini di sini kitanya kayak gitu ya. Berarti di sini warranty liability pada cash sebesar 25 juta. Oke. Di sini kita juga perlu nggak ya? Di sini tuh nggak perlu sih teman-teman. Nggak perlu. Di sini kita juga nggak perlu masukin. Nah, nanti dia itu bakal masukin nih ke perhitungan nanti nih yang ada yang di rumus-rumus ini. Di sini kayak saya bisa coba masukin aja kali ya. Jadi di sini tuh tadi, aduh nih kelupaan lagi. Nih, jadi kayak gini. Jadi di sini tuh ada decrease in warranty. Ingat kalau liabilitas kalau berkurang gimana? Di sini kalau kita lihat, kalau liabilitas ini hubungannya nanti sama si accrued expense ya. Ya, yang ini. Yang cash payment for operating expense. Jadi di sini itu accrued expense itu merupakan beban ya. Beban itu di sini kita maksudnya accrued expense. Kalau accrued expense di sini dia berkurang ya, decrease, berarti dia di sini harusnya bertambah angkanya. Berarti dia plus. Di sini, sorry. Oke, plus 25 juta gitu. Oke. Udah, habis itu lanjut ya. Di sini lanjut lagi ke nomor 6. Di sini perusahaan ini memiliki sebuah gedung yang dibeli dengan harga 1 miliar sejak 1 Januari 2016 dengan umur ekonomis 25 tahun dan bisa diestimasikan sebesar 6,25% dari harga perolehan atau cost. Lalu yang disusutkan dengan metode penyusutan garis lurus pada akhir Maret 2022, perusahaan memutuskan untuk membeli satu gedung tambahan. Perusahaan menetapkan bahwa gedung di sini ntar dulu ya. Di sini kita bikin dulu untuk yang gedung lamanya nih. Jadi di sini perusahaan ini punya gedung lama. Di sini saya langsung ingin aja ya, biar cepet. Perusahaan ini punya gedung lama. Kita perlu cari tahu untuk depresiasinya berapa, biar kita bisa masukin ke non cash expense. Di sini untuk ininya costnya tadi tuh J11 yang ini. Ini dia cost awalnya yang ada di ini. Di mana sih? Di SOP ya, di SOP. Terus di sini kita kurangin sama nilai residunya dulu, baru kita bagi sama umur ekonomisnya, dapat depresiasinya ini sebesar 37.500.000. Lalu di sini dia itu perusahaan membeli si building. Sebesar berapa dia beli buildingnya? Kita ke T account si building. Building ini tadinya 1 miliar, jadi 2 miliar 2,25. Berarti di sini ada selisih sebesar 1 miliar 250 juta. Itu yang merupakan pembelian si Kitako. Dia beli sebesar 1 miliar 250 juta building pada cash jadinya ya. Tuh. Nah, terus di sini jangan lupa dulu kita masukin si cashnya dulu ke sini. Cash. Karena di sini dia beli berarti investing ya. Purchase of building. Purchase of building di sini dia masuk. Purchase itu berarti kita mengurangi kas sebesar 1 miliar 25. Ini berkurang ya, karena sekali lagi dia itu bayar pakai kasnya keluar atau berkurang. Di sini kita jangan lupa masukin DP new buildingnya sebesar berapa. Jadi tadi kan beli sebesar 1,25 miliar, lalu nilai residunya 250 juta. Jangan lupa dibagi sama umur ekonomis, lalu kita kali sama 9/12. Kenapa? Karena ya
itu merupakan angka fraction karena dia itu baru beli dari akhir Maret. Ya, benar ya, akhir Maret nih belinya. Oke, dapat berarti untuk total depreciation buildingnya 75 juta. Kita jangan lupa masukin ke non cash expense sebesar 75 juta si depreciation buildingnya. Lalu di sini kita lanjut ya. Ini udah. Lalu nih berarti ngomongin wesel bayar, berarti notes payable bener ya, notes payable. Jadi pada tanggal 1 Juli 2021 perusahaan memiliki notes payable dengan rate bunga 6%, dibayarkan secara annually. Perusahaan melunasi seluruh wesel bayar beserta bunganya pada 1 Juli 2022 dengan kurs 100%. Oke, di sini kita nggak ada masalah ya. Ini tinggal kita catat dulu untuk si bunganya dulu aja ya. Waktu akhir 2021 nih kita kan catat bunga nih, catat dulu nih untuk adjustmentnya. Jadi interest expense pada interest payable sebesar berapa? Sebesar ini di 43 ini yang ini yang ada di soal ya, book value nya yang si notes payable itu, lalu dikaliin sama 6% bunganya, lalu jangan lupa dikali 6/12 karena dia baru dimiliki sejak akhir tahun, sejak pertengahan tahun, yaitu di 1 Juli 2021. Ini untuk yang si adjustment tahun 2021 ya. Lalu sekarang baru kita mau melakukan pembayaran nih di tanggal 1 Juli 2022. Nah, caranya gimana? Caranya berarti si interest payable kita ilangin dulu, ambil dari sini aja langsung. Lalu ada interest expense dari yang tahun 2022 ini dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, ini dapat dari ini gimana caranya? Ini sebenarnya nggak gini sih. Ini ya teman-teman ya. Caranya itu dia jadi bentar, tadi kan 25 juta nih. Oke, terus kita kaliin dia sama berapa? Sama bunganya 6%, lalu dikali sama 6/12 dapat 750.000. Lalu si notes payable kita habisin 25 juta ya tadi. Nah, jangan lupa di sini berarti tinggal kita bayar pakai cash sebesar notes payable ditambah dengan bunga-bunganya. Dapat di sini cashnya berarti yang kita keluarkan 26.500.000 itu. Di sini berarti redemption of notes kita masukin 2. Oke. Di sini kenapa enggak 26.500.000? Karena di sini inget ya, di sini tuh dia masuknya tuh ke nanti bagian expense-nya nih. Expense ini kan udah punya itunya masing-masing ya. Jadi waktu kita redemption si notes-nya ini pokoknya sebesar sebesar notes payable, atau kalau misalnya di sini kan dia kan kebetulan kursnya 100% ya. Pokoknya waktu kalian masukin ke sini, ini tuh pokoknya sebesar kursnya lah. Kalau kursnya 110, berarti nanti 25 juta kalian kayak 110% nih. Nah, habis itu berarti kalau kalian kali kayak gitu 110 nih, berarti nanti yang kalian masukin ke cash flow statement itu dikurangin 27.500 gitu. Nah, ini kenapa sekali lagi pokoknya waktu kalian masukin ke statement of cash flow, sekali lagi ini nggak masuk ya. Yang masuknya ininya yang 25 juta itu kalau kursnya 100%. Sekali lagi kalau dia kursnya 110 misalnya ya, berarti dia berkurangnya bukan 25 juta, 27,5 gitu. 27,5 juta yang berkurang. Kayak gitu ya. Oh iya, ini saya lupa. Interest payable-nya udah belum? Interest payable-nya tadi masukin yang sini ya. Dia berkurang. Lalu di sini coba kita jumlahin 9 juta. 9 juta ini nanti nih dia berkurangnya di mana ntar? Belum ada. Lalu interest expense yang ada, notes payable nih. Notes payable kita masukin aja. Dia berkurang sebesar 25 juta karena dijual 25 juta ya. Oke, sini. Ya.